Salam BUMDes sukses. Ketemu kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Di video kali ini kita akan mencoba menjelaskan tentang pemindahan modal ya. Pemindahan modal dari satu unit ke unit yang lainnya. Nah, itu prosesnya bagaimana? Kemarin ada pertanyaan dari BUMDes di Kolaka ya, yang sudah memakai aplikasi Aku BUMDes tapi bingung karena buka 2 unit, di unit yang satunya itu kehabisan modal untuk belanja-belanja, terus ngambil modal dari unit yang lain gitu ya. Nah, itu caranya ada dua ya, yaitu pinjam yang nantinya dikembalikan gitu, dikembalikan ke unit asal uang itu dipinjam, kemudian share modal, misalnya di unit A punya modal 50 juta, dipakai 20 juta, masih ada 30 juta, terus dibagikan juga, dikeluarkan dari unit A ini, dibagikan ke unit B. Tapi unit B tidak perlu mengembalikan ke unit A. Nah, seperti itu ya. Nah, ada dua caranya, yaitu unit yang lain meminjam, yang kedua berbagi modal. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kita akan coba langsung dipraktekkan saja ya. Nah, ini misalnya dari unit dagang nanti ke unit jasa misalnya ya. Ini unit di kelompok dagang, kemudian masuk di dagang dulu. Nah, oke ya. Nah, kita lihat di neraca ya. Nah, ini di unitnya dagang ini ada unit budidaya lele yang punya modal, yang punya uang tunai 41 juta. Ya. Kemudian dia punya aset-aset, punya modal awalnya adalah 50 juta. Yang 50 juta ini menjadi aset-aset ya, aset dan pendapatan. Totalnya 51 juta. Nah, kemudian misalnya di unit ini juga ada unit dagang. Unit dagangnya misalnya punya utang atau diutangi, untuk modalnya itu diutangi dari pihak luar. Nah, ini kita bikinkan di akun hutang temporer. Misalnya bayarnya tidak dicicil berjangka gitu kayak di bank gitu, atau gimana, mungkin dipinjemin 100, nanti balikinnya 50 juta, 20 juta, sepunyanya BUMDes misalnya nyicilnya gitu ya. Atau hutang ke warga gitu, investasi warga atau gimana ya. Nah, ini kita coba nih ya, misalnya BUMDes unit perdagangan dapat modal dari hutang gitu ya. Nah, itu masuknya di mana? Kita masuknya di kas masuk dulu. Kemudian klik tambah, kemudian misalnya tanggal 4 ini ya, dimasukkan ke kas unit perdagangan. Kemudian klik tambah, dari mana itu misalnya ya. Misalnya dapat dari hutang perusahaan daerah misalnya, dihutangi sama Perumda gitu ya. Nah, ini misalnya pinjaman modal gitu ya. Misalnya totalnya 100 juta, dipinjemin 100 juta. Nah, dapat bantuan lunak gitu ya. Kemudian klik tambah, kemudian kita simpan datanya. Nah, kita cek di neraca ya. Ditambahkan, kita lihat. Nah, ini di kas unit perdagangan kita punya modal nih sekarang. 100 juta, di unit budidaya ikan itu ada 41 juta, total uang kas yang tunai yang kita pegang ada 141 juta. Ya, kemudian yang 100 juta itu didapat dari mana? Didapat dari hutang ini, dari dihutangi sama Perumda, temporer tapi ya, tidak bayarnya, tidak apa namanya, tidak dicicil tiap bulan gitu ya. Nah, ini misalnya dapat utang 100 juta. Kemudian seiring berjalannya waktu sudah bisa bayar misalnya. Nah, bayarnya bagaimana nanti? Bayarnya ya pakai kas keluar. Kalau tadi kita dapatnya dari kas masuk, sekarang bayarnya pakai kas keluar. Tambah, misalnya tanggal berapa gitu ya. Untuk bayarnya diambilkan uang dari mana? Dari kas unit perdagangan ini. Yang ada di kas unit perdagangan, kemudian klik tambah.
Untuk bayar apa? Kita kembalikan lagi ke akunnya tadi ya, akun hutang tadi ya, hutang Perumda ini. Nah ini misalnya bayar hutang ke satu atau termin pertama atau gimana, terserah ya. Misalnya dibayar 25 juta. Klik tambah, kemudian kita simpan datanya. Nah ini kita cek di neraca. Kita cek ya. Nah, di kas unit perdagangan tinggal 75 juta. Karena uangnya kemana? Uangnya sudah dibayarkan tadi. Dibayarkan buat bayar hutang. Nah, ini hutangnya tinggal 75 juta. Karena sudah dibayar 25 juta. Nah, yang di sini nggak pengaruh ya. Yang modal-modal ada di posisi modal ini nggak ada pengaruh. Nah, kemudian Mas ini kok di akun saya, di aplikasi saya nggak ada ini akun ini. Ya kita buat akun bantu gitu ya. Contoh pembuatan akun-akunnya ada di video-video sebelumnya. Caranya misalnya kita buat dulu di akun global. Setelah kita buat di akun global ini, nah klik tambah gini ya. Kita buat kode akunnya, kemudian ureanya apa, tipe akunnya disesuaikan yaitu detail ya, atau sub itu fungsinya apa. Nah, kemudian posisi akunnya itu debit apa kredit itu ya. Nah, itu di kelompok yang sudah ada ini aja contoh-contohnya. Kalau kas ya detail terus debit gitu ya. Kodenya mengikuti angka-angka ini. Kalau ada tambahan kas baru. Nah, demikian juga misalnya untuk ini kas di bank atau investasi atau kelompok piutang gitu ya tinggal ikuti ini. Ikuti kode-kodenya ini. Nah, kemudian ikuti yang ada. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita kembali lagi, kita lihat neracanya. Nah, itu cara membuatnya tadi ya. Kita buat di akun global, kemudian kita masukkan ke akun unit. Ke akun unit usaha ini ya. Nah, nanti dimasukkan ke sini. Apa yang tadi kita buat, kita masukkan ke sini. Nah, misalnya klik tambah, tambah lagi, kita cari akun apa yang akan kita masukkan. Yang barusan kita buat itu, kemudian klik OK. Nah, kemudian kita simpan gitu ya. Kalau sudah klik OK, save row, kemudian simpan. Nanti dia akan masuk untuk bisa digunakan di akun unit. Nah, kita cek neraca tadi ya. Kita ulang ke neraca lagi. Ini uang yang ada di kas perdagangan ini masih utuh ya, 75 juta sudah dibayarkan misalnya tadi 25 juta, belum digunakan untuk dagang ini misalnya. Nah, kemudian ada unit lain yang membutuhkan uangnya ini. Nah, kemudian bagaimana caranya? Ya, kita keluarkan dari akun kas ini, kita keluarkan duitnya dari kas unit perdagangan ini, kemudian nanti kita masukkan ke halaman lain, di unit lain gitu ya. Kalau dalam satu halaman tinggal digeser aja, misalnya tinggal dipindah aja di penyesuaian kas bisa atau dikeluarkan dari kas keluar ini terus masuk ke unit lain bisa. Ya. Misalnya ini kalau yang dikeluarkan dalam satu unit ini ya, kita contohkan ya, di kas keluar, kemudian klik tambah tanggal berapa gitu ya. Ini yang dalam satu halaman ya. Kita keluarkan uangnya dari kas unit perdagangan. Gitu ya. Kemudian klik tambah. Kemudian uang itu ditambahkan ke kas budidaya lele misalnya. Nah, misalnya ditambahkan ke kas budidaya lele. Nah, misalnya ini penambahan modal dari unit perdagangan. Ini yang dalam satu halaman ya. Satu halaman kan kita juga bisa diisi banyak unit yang kategorinya hampir sama. Misalnya untuk budidaya, perdagangan, dan produksi bisa kita jadikan satu di satu halaman gitu ya. Nah misalnya ini penambahan modalnya 10 juta misalnya. Nah ini yang tadinya 75 juta dipindahkan, dikasihkan ke kas budidaya lele ini misalnya hanya digeser aja dikasihkan, dipinjamkan atau gimana gitu ya. Nanti dibalikin lagi tapi ya. Kembalikan gitu. Nah ini udah masuk ke sini, kita klik tambah, kemudian kita simpan. Nah ini kalau kita lihat di neraca, nah ini yang tadinya 75 juta
sekarang tinggal 65 juta karena yang 10 juta dipindahkan ke kas unit budidaya lele. Nah gitu ya, di sharing gitu ya, modalnya dipinjamkan dulu, nanti dikembalikan lagi. Nah kalau kembalikan lagi, berarti nanti kas keluarnya gini, kalau dikembalikan dari kas unit budidaya lelenya tadi, nah kas keluar juga, nah klik tambah, dikeluarkan dari mana sekarang? Dikeluarkan dari ini. Nah, tinggal geser-geser aja gitu ya duitnya. Dikeluarkan dari kas unit budidaya lele, kemudian klik tambah, dimasukkan juga, kemudian dimasukkan ke kas perdagangan. Ya, misalnya ini pengembalian pinjaman modal dari unit apa? Budidaya lele ya, dari unit lele misalnya. Nah, ini pengembalian pinjaman modal dari unit lele. Berapa dikembalikan? 5 juta misalnya. Tambah, kemudian kita simpan. Nah, kita bisa lihat lagi di neracanya. Nah, ini udah dari 76. Kok 76? 70 juta, yang tadinya 65, yang ini yang tadinya 51, diambil 5 juta, buat balikin lagi ke sini, jadi 46 juta. Nah, kalau dalam satu halaman tinggal seperti itu aja. Dari sini, dari kas unit perdagangan, kas keluar dikeluarkan, diambil dari sini, diambil dari kas unit perdagangan, kemudian dimasukkan ke kas unit budidaya lele. Kalau balikinnya, diambilkan dari kas budidaya lele, dibalikin lagi ke ini ya, ke kas unit perdagangan. Nah, kemudian kalau antar unit, antar halaman misalnya, dipinjam sekarang ini kalau sharing ya, sharing bisa, pinjam juga bisa. Nanti kita kasihkan dua contoh. Misalnya dari kas unit perdagangan ini dipindah ke kas unit jasa. Nah, kas unit jasanya ada di halaman tersendiri, tidak di sini. Maka kita keluarkan dulu dari sini, dari halaman ini, kemudian nanti kita masuk ke halaman lainnya. Caranya gimana? Kita keluarkan dulu kas keluar ya. Nih, kas keluar, kemudian kita klik tambah, kita keluarkan dari mana nanti? Kita klik tanggalnya, kita keluarkannya kapan gitu ya. Kita ambilkan uangnya dari kas unit perdagangan, tambah, cari. Karena dikeluarkan dari sini, maka kita harus mengeluarkan, cari menu tadi kita sudah bantu dengan modal ya, di kelompok modal. Nah ini ada, kita bikinkan akun pemindahan modal antar unit, biar kelihatan di sini ya, di neraca halaman ini, biar kelihatan dipindah kemana gitu ya. Nah kita bikinkan akun bantu, kita masukkan ke sini. Nah ini misalnya dipinjamkan ke unit jasa misalnya ya. Nah, ini dipinjamkan. Nah, dipinjamkan ke unit jasa. Berapa uangnya yang dipinjamkan? Misalnya 20 juta. Ya. Kemudian klik tambah. Kemudian kita simpan datanya. Nah, kita kontrol di neraca dulu, kita cek ya untuk tahu. Nanti kalau sudah bertransaksi ya nggak perlu lihat-lihat neraca bolak-balik ini. Nah, uang yang di kas unit perdagangan tinggal 50 juta. Ya. Nah, kemudian di sini ada dikeluarkan nih. Karena kita punya pasifannya 106, ini juga harus sama nih 106 juta gitu ya. Dikeluarkan uang itu. Ke pemindahan antar unit di sini minus karena apa? Uangnya keluar dari sini, dari halaman ini. Jadi ini minus. Uangnya nggak ada di sini, keluar gitu ya. Lantas kalau sudah ada seperti ini, keluarnya ke sini. Kita keluar dari halaman ini ya, dari halaman perdagangan. Kita masuk ke unit jasa. Kita masuk ke unit jasa, kita terima uang tadi. Nah, di sini tentunya kas masuk. Tadi keluar dari halaman sebelahnya, sekarang di sini kas masuk. Di halaman jasanya kita pakai menu kas masuk, klik tambah. Tanggal berapa kita terimanya. Kemudian dimasukkan kemana? Dimasukkan misalnya ke kas unit jasa. Oke. Kemudian kita klik tambah. Ini sebagai apa tadi? Nah, misalnya hutang. Kan kita dihutangi gitu ya. Nah, yang satu peminjaman itu. Nah, ini kita bikinkan tadi akun bantu juga nih, hutang internal unit jasa. Nah, ini hutang internal antar unit gitu ya. Nah, itu hutang internal di unit jasa misalnya. Nah, ini kita dapat pinjaman
dari unit dagang. Ya, kita tuliskan itu. Berapa tadi? 20 juta. Nah, seperti ini. Kita klik tambahkan, kemudian kita simpan datanya. Nah, ini kita cek neracanya di sini ya. Nah, sekarang di kas unit jasa ada uang 20 juta. Ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari ini, hutang internal unit jasa. Nah, kita berhutang. Nah, hutangnya dari mana? Dari unit lain ya. Dari unit perdagangan. Uang ini harus dikembalikan nih karena juga tadi unit perdagangannya dihutangi sama Perumda gitu ya. Nah, jadi nanti bisa dicicil juga ini pinjamannya. Ini yang langkah pertama. Nyicilnya bagaimana? Nyicilnya ya kita kalau tadi kas masuk kita keluarkan. Nah, kas keluar. Ini misalnya dibayarkan ke unit perdagangan ya. Diambilkan dari kas unit jasa dan klik tambah, dimasukkan tadi ke hutang tadi itu. Akun hutang yang tadi. Akun hutang internal unit ini. Nah, ini misalnya pengembalian modal ke unit dagang. Dikembalikan ya. Dikembalikan misalnya 10 juta. Klik tambahkan, kemudian kita simpan. Nah, kita cek di neracanya. Nah, di sini tinggal 10 juta nih. Hutangnya juga tinggal 10 juta. Nah, sudah keluar dari sini ya. Kok nggak di akun bantu tadi? Dipindahkan ke unit lain? Tidak, karena kita dihutangi. Jadi kita bayar di sini ya. Kita bayar. Nah, ini uangnya sudah keluar dari sini. Kita masukkan. Kita keluar dari unit jasanya. Kita masuk ke unit dagang. Masuk. Nah, di sini tentunya kas masuk nih. Kas masuk. Masuk ke sini ya uangnya ya, masuk ke halaman perdagangan ke unit dagang. Masuk ke sini. Dimasukkan ke kas unit dagang, oke. Klik tambah, itu sebagai apa tadi? Pengembalian modal kan ya. Dikembalikan ke tadi yang dari pemindahan modal itu. Nah, kita masukkan ke pemindahan modal antar unit. Nah, ini tulisannya pengembalian dari unit jasa. Pengembalian dari unit jasa, nilainya berapa tadi? 10 juta. Nah, gini ya, klik tambah, kemudian kita simpan. Nah, ini kita cek juga di neracanya di sini. Kita cek juga di neracanya di sini. Ini sekarang uangnya ada 60 juta nih. Ya. Terus yang ke pemindahan modal tadi tinggal 10 juta nih yang ada di unit jasa. Nih tinggal minus 10 juta ya. Seperti itu. Kemudian misalnya ditambah lagi tapi versi sharing ya. Sekarang versi yang nggak perlu dikembalikan gitu misalnya. Ya. Caranya bagaimana? Kita sama, kita keluarkan dari sini, tapi nanti masuknya di unit jasanya yang beda, yang tadi utang nanti beda ya. Misalnya sekarang di sharing nih 30 juta misalnya. Nah, ini kita kas keluar, dikeluarkan dari kas perdagangan lagi. Ditambah. Boleh segini ya. Nah, kemudian kita ambilkan dari kas unit perdagangan atau misalnya kas unit lele ini juga bisa ya. Nah, seperti itu. Ya, kita mau pilih mana buah ya, pakai ini aja ya, kas unit budidaya lele ini aja ya. Nanti biar ini ada pembeda dikit. Nah, ini juga sama, ini masukkannya ke akun pemindahan tadi, pemindahan antar unit. Nah, ini tulisannya pemindahan modal ke unit jasa. Nah, ini dipindahkan, tidak dipinjamkan ya. Berapa? Misalnya 20 juta. Dari unit budidaya lele ini ya. 20 juta. Pemindahan modal ke unit jasa dari unit budidaya. Nah, dari unit budidaya dipindahkan ke unit jasa 20 juta. Klik tambah. Kemudian kita simpan datanya. Nah, kita cek di neracanya. Uang yang di budidaya lele yang tadinya 46 diambil 20 juta, tinggal 26 gitu ya. Ini masih utuh yang perdagangan karena kita nggak ambil dari kas ini. Nah, kemudian kita cek di sini pemindahannya. Nah, pemindahannya sekarang nambah, yang tadinya minus 10 sekarang minus 30 ditambah yang 20 juta tadi yang pemindahan modal, bukan peminjaman ya. Nah, ini kalau kita mau lihat
detailnya juga bisa uang itu. Kita cek di buku besar, terus kita cek transaksi-transaksi yang di pemindahan itu, di akun pemindahan ya. Nah, pemindahan modal antar unit dari kapan sampai kapan, itu kita bisa cek apa saja sih yang terjadi di sini gitu ya. Nah, dipinjamkan ke unit jasa 20 juta ya. Terus pengembalian dari unit jasa 10 juta. Terus ini pemindahan modal ke unit jasa dari unit budidaya. Oh, ini enggak kepanjangan tadi, enggak kemuat teksnya ya. Kalau udah selesai di sini, kita udah bisa ngecek nih di sini ya. Kita ini di buku besarnya ini untuk ngecek kemana saja sih pergerakan uang itu. Ini apa sih kok muncul di sini nih, nah, kan gitu ya. Misalnya di neraca kok muncul seperti ini, terus kita mau cek per akunnya bisa. Nah, nih misalnya di sini nih, ini apa aja sih yang terjadi di sini kok 26 ini dari mana aja nih? Nah, kita bisa ngecek dari ini buku besar tadi ya. Buku besar, kemudian kita cek di kas budidaya ini dari kapan sampai kapan gitu ya. Misalnya dari tahun lalu sampai sekarang kita tampilkan. Nah, ini penyertaan modal desa, terus bibit lele, macam-macam buat belanja, terus ini dipinjam, ini pemindahan dari ke unit jasa dari unit ini misalnya kan 20 juta gitu ya. Nah, itu ini di laporan buku besar ini fungsinya untuk ngecek transaksi detailnya gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Yang tadi 20 juta dari unit budidaya lele itu di sharing modal. Tadi di unit jasanya nggak perlu mengembalikan ke unit lele gitu misalnya. Nah, itu keluar dari sini. Kemudian masuk ke unit jasa. Kemudian kita karena itu uangnya masuk ke sini, pakainya kas masuk. Itu ya. Kemudian klik tambah, tanggal berapa gitu diisikan. Kemudian masuknya kemana? Nah, misalnya masuknya ke ini, kas unit jasa. Itu, klik tambah. Nah, atau misalnya ditransfer deh, uangnya ditransfer. Jadi masuknya ke kas rekening di Bank BRI misalnya. Nah, ditransfer misalnya ya. Nah, ini sebagai apa? Sebagai modal. Nah, ini sebagai modal BUMDes gitu ya misalnya, atau modal unit persewaan gitu ya. Nah, modal ini kita keterangannya terima pemindahan modal dari unit budidaya. Ini jangan kepanjangan, kalau kepanjangan enggak ini ya. Jumlahnya berapa tadi? 20 juta. Kemudian kita klik tambahkan, kemudian kita simpan datanya. Nah, ini kita cek di neraca. Uangnya ceritanya uangnya ditransfer ke bank sebagai modal gitu ya. Nah, uangnya masuknya nih ada di kas Bank BRI misalnya. Nah, kemudian itu sebagai apa? Sebagai modal. Nah, tadi kita punya modal sekarang 30 juta. Yang 20 juta dari sharing modal, yang 10 juta ini pinjaman dari unit lainnya tadi, dari unit perdagangan. Gitu ya. Sampai di sini udah bisa dipahami ya. Jadi yang 20 juta ini nggak perlu dikembalikan. Nah, ini kan uangnya masih ada di bank nih. Misalnya kalau untuk operasional nanti gimana ya, kita tinggal keluarkan aja. Nah, kas keluar. Kita keluarkannya bukan dari modal tapi dari kasnya ya, antar kas gitu ya. Kita ambil. Nah, kita ambil dari mana? Kita ambil dari kas bank di BRI ini, kemudian kita klik tambah, dimasukkan ke kas. Nah, misalnya ke kas apa? Misalnya ke kas unit jasa ya, atau kas tunai jasa pembayaran misalnya di sini. Nah, ini misalnya tarik tunai untuk operasional unit. Misalnya gitu ya. Berapa uangnya yang ditarik? 5 juta misalnya. Oh, 50 juta. Tambahkan, kemudian kita simpan. Nah, ini ya. Kita cek di neraca. Ambilkan. Nah, sekarang kita di tunai jasa pembayaran punya 5 juta. Yang di bank sudah diambil. Nah, diambil dari sini. Diambil dari sini. Kita masukkan ke sini. Nah, seperti itu ya.
Ini bisa pakai menu kas masuk kas keluar atau juga dari penyesuaian kas. Oke, demikian ya. Cara memindahkan atau pemindahan atau transfer antar unit gitu ya, pemindahan modal. Ya, seperti itu. Alur pemindahan modal antar unit dalam BUMDes gitu ya. Bisa menjadi hutang, misalnya unit yang lain itu disuruh hutang nanti suruh mengembalikan, atau bisa sharing modal, di mana kalau sharing modal itu tidak perlu mengembalikan ke unit awal. Oke, demikian ya. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Salam BUMDes sukses.